yang lain masuk, masuk penuh, masuk, masuk penuh yang lain masuk, 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 yang kuntilanak masuk, 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 masuk. Laptop. Wah, ya Allah mas, Masuk penuh, aduh, masuk penuh. Udah sanggup? mas, aduh mas. Udah sanggup? Barang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salam kepadaku, beri tanda. Masuk penuh. Pada malam hari ini Kiwira Setia dan kru mau menuju ke tempat lokasi sahabat kami yang bernama Yansa. Beliau mengalami sebuah gangguan sehingga tempat usahanya mengalami kejadian-kejadian aneh seperti pengunjungnya menjadi sepi, barang-barang suka berjatuhan. Malam ini gimana Ki? Ya malam ini kita coba main ke tempat rekan kita, teman kita yang dia ceritakan mengalami sepi yang drastis, yang dimana hari sebelumnya ramai, stabil dari usaha kulinernya. Nah mungkin adanya kita ke sana, kita coba secara metafisika kita selaraskan antara dunia yang nyatanya dengan astralnya. Siapa tahu ada ketersinggungan yang terjadi di situ. Ya semuanya berdasarkan bersandar atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengikhtiarkan, semoga bisa selaras dan berdampak tempat usahanya auranya lebih terbuka. Ya ini persiapan, semoga awal dari kita berangkat sampai kita pulang lancar-lancar saja dan barokah. Di sana bertemu dengan teman-teman yang saling membutuhkan itu. Oke, terima kasih. Bagi sahabat-sahabat jangan lupa like, comment, and subscribe. Gimana Kiwira? Mantap Mas Bro. Ini lagi mampir di salah satu usaha mikro teman kita. Kuliner Bakso ceker jalaton maknya. dalamnya ada baksonya, cekernya. Kita coba dulu ya. Mantap. Mantap ya? Jadi ada rasa kaldunya, Mantap. kayak rujak. Mantap untuk dicoba. Mantap ya? Tengyang-nyang. Rekomendasi kawan-kawan yang di sekitar sini. Lokasinya di mana ini? Lokasinya di Jalan Ki Haji Balki, Lorong Banten 3, Lorong Banten 3, Pelaju, Kota Palembang. Kota Palembang. Mantap. Rencana nanti membuka cabang. Ini cocok untuk pilihan kuliner murah meriah lezat. Apalagi menyongsong bulan suci Ramadan nanti ya. Nah, jajanan mengenyangkan, murah meriah. Mantap. Assalamualaikum Ya Allah, saking kenanya raja coba membuka apa sebenarnya Allah di balik permasalahan yang dialami oleh sahabat hamba. Ini barokati al-Fatihah. Nah, aku berdoa dulu sah. Mau caranya entah Al-Fatihah atau apa. Kau minta apa yang jadi pegangan dalam badan kau netral dulu. Jangan melo hadir dulu. Supaya kita murni yang ada di masalah ini yang hadir. Iya. Nah, baca Al-Fatihah.
permisi minta izinnya, jangan turut campur dulu dalam hati. Ya, coba tegak. Sudah. Ya. Jam mata mata masuk ke ambil yang masuk ke lanjut nak tidur serubuh kalau jangan ditahan. Tidur total tidur dengan semua tenaga, tidur total tidur total tidur masuk ke alam batin, dalam total semakin mendengarkan sholawat, semakin masuk ke alam tidur, alam batin total. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Alam batin sangat dalam. Untuk sementara atas izin Allah Subhanahu wa taala, kesadaranmu yang sesungguhnya hilang untuk sementara. Hilang total tidur total tidur, dan pada saat menjatuhkan tangan kirimu kau tidur lebih dalam, semakin tidur, semakin turun, semakin tidur total tidur atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas hanya Rasulullah SAW. Dalam keadaan tidur, batinmu terbuka dan kesadaran pikiranmu hilang untuk sementara, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi penyebab permasalahan dari usahamu macet dalam beberapa hari ini, yang terlibat dalam masalah itu, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongannya untuk menyelesaikan masalahnya, aku harapkan, aku undang hadir ke dalam diri ini. Aina matakunu yatibikumullahu jami'in innahu ala kulli syai'in qadir. Masuk penuh, masuk penuh, hadir ke dalam diri ini, masuk, dan semakin bergerak, masuk penuh. Sir gaib, sir daya gaib yang berhubungan dengan masalah ini, atas kalimatullah, atas barokah dari doa ini masuk dalam diri ini, agar kita selesaikan secara baik-baik. Masuk buyut yang menguasai daerah sini untuk memberikan arahan masuk dalam diri ini, masuk penuh, bergeraklah untuk memberi tanda kehadiranmu, wahai buyut, bersuaralah, bergeraklah, masuk penuh. Masuk penuh. Aina mata'amina tibikumullahu jami'in ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Masuk penuh, masuk. Assalamualaikum buyut. Masuk penuh. Bantu dengan Al-Fatihah buyut agar bisa menguasai untuk sementara diri ini. Aku beri kesempatan sementara untuk bertanya jawab, ngobrol dengan kami.
masuk penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masuk penuh. Assalamualaikum buyut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diri ini sekarang dimasuki sementara dikuasai oleh buyut yang ada di tempat ini, yang berhubungan dengan masalah sepinya dari dagangan ini. Masuk penuh dan mulai bergerak buyut, mulai bergerak untuk menunjukkan kehadirannya di dalam diri ini. Mulai bergerak dan bersuara penuh. Assalamualaikum buyut. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam buyut. Kuperintahkan buyut. Dari dalam alam batinmu yang paling dalam, wahai saudaraku Yansa, engkau lihat sosok makhluk gaib yang mengganggu di lokasi ini. Semakin jelas, dari batinmu terlihat. Engkau panggil untuk hadir di dalam ragamu. Panggil, undang masuk dalam ragamu, masuk. Semakin kau lihat dan semakin masuk dalam ragamu. Masuk. Lantaran bantuan dari panggilan batinmu masuk penuh, penuh dan mulai bergerak, masuk, mulai bergerak kedua tanganmu, wahai sir gaib yang masuk. Kau mulai menggerakkan tanganmu, wahai sir gaib yang masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal hatim lima hasanaka wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa mizari azim. Buyut, aku persilakan dengan tujuan baik, niat kami baik. Tidak ingin bermusuhan tapi ingin menyelesaikan. Kau kuasai penuh buyut agar kami bisa ngobrol dengan kamu buyut. Masuk penuh buyut. Assalamualaikum buyut. Assalamualaikum buyut. Assalamualaikum buyut. Lebih jelas lagi kami mohon buyut yang hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku bantu dengan Al-Fatihah, engkau bersuara lebih jelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bisa bicara ya amrul izar wa dasyani kula lakum bayakum bicara. Assalamualaikum buyut. Assalamualaikum. Assalamualaikum buyut. Assalamualaikum buyut. Apakah buyut ada mintaan agar bisa berkenan ngobrol dengan kami sebelumnya? Ya, bisa diperjelas suaranya, buyut. Buyut bisa bersuara lagi lebih jelas. Berarti cukup memberi kode anggukan atau gelengkan kepala. Apakah buyut terlibat dalam masalah usaha ini sepi? Termasuk ada kaitannya. Sekarang kami ingin tahu kenapa sampai tempat ini diganggu sepi. Apa salahnya dari pihak kami, atau memang kamu semacam pengen dianggap ado, diberi sesuatu pintaan dari kamu? Jadi kenapa tempat ini tiba-tiba mendadak sepi? Ada makhluk lain yang ganggu, yang nutupi pandangan auranya. Dari mana makhluknya? Dari mana? Sebangsa jin. Sekarang dia sengaja nutupin sini. Sengaja. Nah, buyut sesama makhluk halus
lebih tahu dengan mereka, panggil masuk dalam diri ini. Panggil masuk dalam diri ini. Ayo bantu, dengan aku juga aku bantu. Supaya clear masalahnya, kami tidak ganggu dia, dia tidak ganggu kami. Panggil ya, aku bantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masuk yang lain, masuk penuh, masuk penuh yang lain, masuk yang kuntilanak, masuk. Masuk penuh, masuk. Shallallahu alaihi wasallam. Masuk penuh. Yang kami tuju masuk penuh. Masuk hadir penuh. Assalamualaikum. Wahai makhluk halus yang mengganggu tempat ini, Assalamualaikum. Apakah benar engkau makhluk halus yang hadir di sini, yang mengganggu di sini? Sekarang ada berapa yang ganggu di sini? Ada berapa? Lebih dari satu. Aku peringat kalau memang bisa berdamai, bantulah sahabat kami ini supaya nyari nafkahnya lancar. Kamu aku beri hijab kabul, sekedar bunga atau asap wangi-wangian dan al-fatihah. Kamu untung kami tidak terganggu, sekedar itu. Tapi kalau diganggu, macam mana kesepakatannya? Aku obrak-abrik kau, ya. Dengan kuasa Allah, dengan ayat-ayat suci aku bakar. Jangan lagi ganggu sini ya. Buatlah mana nyaman lingkungan ini. Silakan kalian tinggal di mana, tapi nyaman ya. Jangan ditutup-tutupi, jangan diisengi yang nak beli di sini ya. Kalau tidak, seluruhnya aku obrak-abrik. Aku tidak mau bermusuhan, tapi aku tidak mau diganggu kawan aku ini usahanya ya. Kasih tahu yang lainnya. Hadir lah, mumpung belum selesai ke proses ini. Hadir lah. Hitungan ketiga, hadir lah. 1, 2, 3. Seluruh yang ada di badan ini, yang bukan bawaan dari asli badan ini, keluar.
yang berizar udah sini pula pun bahaya pun. Terus kakek dong. Aku tidak terlihat mana rasuk mana tuh. Cuman lemas sudah kayaknya. Lemas. Tidak sampai tampak. Tidak rasa yang hadir badan tadi. Kayak ada Yang gerak kan. Gak kuat nembus badan, terlalu full nembus badan soalnya ada pageran isi badan. iya. Separuh dia. Dan gerak-gerakan tadi bertolak tentangan. Tapi kayak mau tadi kayak bergerak ini. Bergerak tadi. Mana ditampak ke dalam pikiranmu ya? Tidak. Kosong badanmu. Ya emang dia. Betul. Saya minat. Wasi'a kursi samawati wal ardi wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu kulli syai'in qadir. Ya Allah, melalui wasilah air ini dan melalui ayat-ayat suci-Mu ya Allah dan selawat Nabi ini ya Allah, hamba bermohon ya Allah, jadikan air yang menjadi penyebab ya Allah terbukanya usaha dari saudara hamba ini ya Allah, lancar mulai dari membuka hingga menutup, menghasilkan keuntungan ya Allah, dihindar dari segala mara bahaya ya Allah, di barokati Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholat tawbiyana tanamba ta'un ya amru izaru dasyani kulalakun ya rahman ya rahman ya rahman ya rahim ya rahim ya rozak ya rozak ya rozak sallallahu alaihi pun yang membekam insya Allah mendapatkan pahala sunnahnya dan insya Allah mendapatkan perubahan tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar. Ini saudara kita Yansa, sahabat kita. Nah, seperti biasa kami sebelum melakukan terutama terapi baik itu batiniah maupun zahiriyah, kami awali dengan doa sesuai dengan kemampuan masing-masing dan keyakinan. Mari sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sesuai dengan prosedur bekam, saya memakai jarum yang selalu sekali pakai. Jadi saya pakai jarum yang dari kemasan awal saya pakai. Dan saya pakai cairan steril. Dan untuk menghindari luka yang tidak diinginkan, kita lumuri dengan minyak. Bagian kepala ini sangat bagus sebenarnya. Kalau bagi yang tidak keberatan itu, kepala itu sangat dianjurkan untuk dibekam, terutama yang mengalami keluhan stroke atau keluhan nyeri di bagian persendian. Karena di pertengahan poros tengah kepala ini adalah muara pertemuan dari segala saraf-saraf tubuh. Insya Allah beberapa kasus dari yang beristiad kepada saya, terutama yang stroke, ketika setelah dibekam kepala itu langsung ada perubahan, bisa bergerak dia. Insya Allah. Tahap kedua kita bekam dengan bekam hampa. Jadi tegakkan kepala. Jadi bekam ini memang tradisi sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad. Tapi di luar itu bagi yang berbeda keyakinan itu tidak masalah. Mengambil dari sisi manfaatnya saja. Ini teman kita yang saya ini mengalami ketidaknyamanan, pusing seperti migrain, dan badannya merasa tidak nyaman. Insya Allah ketika setelah dihabisi bekam ini langsung merasakan hasilnya. Dan memberi kesempatan tubuh kita untuk
meregenerasi darah yang baru. Di darah-darah yang kotor dibuang, ruangan dalam tubuh kita, sel-sel menjadi terbersihkan dan berganti dengan proses pembaruan darah. Setelah kita bekam hampa, baru kita lakukan penjaruman. Jadi kita kerok tadi sudah sampai bersih begini, supaya tabungnya tidak lepas, dan dijarumkan dengan ukuran sesuai kondisi kulit masing-masing. Bagian belakang juga, oleh karena keluhannya banyak dominan di kepala, jadi bagian belakangnya tidak terlalu kita ambil titik terlalu banyak. Cukup 3 titik yang kita pakai untuk pelengkap saja. Dan bekam ini perlu diketahui tidak hanya untuk yang bermasalah di kesehatan. Bagi yang tidak punya masalah juga bagus untuk bekam. Jadi kita menjaga kesehatan dengan cara membersihkan darah-darah kotor yang di tubuh. Termasuk ini saya lakukan terapi ini terhadap pasien yang terkena gangguan mistis, guna-guna santet. Selain saya lakukan secara spiritual, saya bekam setelahnya. Karena energi negatif, aura negatif yang terkena di pasien biasanya keluar melalui bekam darah. Jadi pas proses pencabutan goibnya dia lebih mudah. Nah, proses bekam hampa sudah, proses penjaruman sudah, dan menunggu dari durasi sekitar 15 menit setelah penjaruman. 15 menit kita cabut, kita bersihkan darahnya, karena tidak boleh lebih dari 15 menit. Itu nanti dampaknya bagi pembekam-pembekam pemula. Nah, tolong diperhatikan durasinya. Jadi saya bukan untuk menggurui atau pamer, tapi berbagi sesuatu yang penting. Jangan lebih dari 15 menit, karena itu nanti akan menimbulkan efek kulit akan terkelupas, akan melepuh seperti kena air panas. Itu tips yang perlu diperhatikan bagi para pembekam pemula. Dan juga perhatikan titik-titik yang tidak boleh dibekam. Untuk salah satunya di bawah tengkorak kepala ini hindari, jangan sampai. Yang kedua, di sekitar urat nadi kepala leher ini jangan dibekam. Di sini itu dengkul, karena nanti cairan pelumas dengkul itu akan tersedot, justru malah memberikan efek yang negatif. Itu perlu diketahui, dan sebaiknya benar-benar belajar secara lengkap. Jangan cuma menonton sepenggal-sepenggal, karena ini bersifat nyawa dan diri orang lain. Bisa berakibat fatal atau malpraktek. Dan juga tidak kalah pentingnya jaga steril dari tangan kita. Pasien pada saat demam tidak boleh dibekam. Atau pasien mengalami diabetes basah juga tidak boleh dibekam. Harus benar-benar paham. Karena perbuatan malpraktek akhirnya berdampak kepada pembekam-pembekam yang sungguh-sungguh akhirnya kena dampak, namanya image-nya nanti ikut buruk. Jadi alangkah baiknya yang paham, yang sudah menguasai
sudah ahli itu memberi bimbingan kepada yang pemula, menjaga nama baik bersama. Nah, ini teman kita yang saya ini secara postur dia fit. Nah, dia sering melakukan aktivitas, tapi entah kenapa berhubung mengalami gangguan di tempat usahanya sampai-sampai radiasinya ke tubuh. Tolong kasih timernya mau 13 menit dari sekarang. Sengaja walaupun darahnya banyak kami belum dan dikit yang masuk. Yang kedua kan banyak. Pangkolan yang gua sampai penuh itu. Sampai di palanya banyaknya. Jadilah seperti itu lah ya. Belum dimasuk banyak. Yang kedua banyak langsung penuh gitu. Setahun. Dia masih balapan dengan asam. Gue campur bakarnya kok kayak banyak banget. Ya, itu asam. Itu bikin ngilu-ngilu. Cenut-cenut. Kalau di tulang jadi cak rematik. Iya. Asam itu. Pak, dilumuri minyak zaitun. Fungsinya apa dong? Minyak zaitun. Nyempet ke pemulihan bekas lukanya. Biar ada buka. Jadi sebelum dibakar tadi minyak zaitun itu. Yo, biar ada ngoyak rusaknya nih. Licin nih. Sambung kerian lah, kerian mana minyak. Iya benar sakit. Koyak. Bukanya pinggir-pinggirannya. Gatel ya. Ya, 2-3 hari ngeliatnya gatel biasa. Seminggu hilang. Nah, dah minum dulu. Alhamdulillah dulu proses lancar, tidak terjadi Yang tidak diinginkan. tidak diinginkan. Baru sekali tapi enak ini. Sangat rekomendasi ya. Rekomendasi nih benar. Iya, bekam di Kirastia. Lagian yo share ini tidak bohong-bohong. Iya. Steril dan safety. Yo kebanyakan uang kan kalau bekam tuh udah ada kayak ini alatnya. Banyak yang abal-abal tapi yo ini Nah, ini yang alat yang sangat bagus, yang sangat safety lah. Kalau alat bekam kayak ini khusus buat pembekam pemula atau yang mau belajar bekam, disarankan untuk menggunakan alat ini. bener enak tuh. Lupa ada deh. Ini nggak boleh ini. Iya. Tangan. Lagi lah. Nah, ini seperti biasa. Kang Yansa, saya biasanya habis bekam ini aku kasih ramuan herbal yang direbus. Ini daun kelor, daun tin dengan daun pegagan. Insya Allah selalu beracunnya kita masuk zat vitamin dari tumbuh-tumbuhan direbus. Bismillah, mudah-mudahan tambah fresh. Nah, disurung. Memang saya dicampur dia. Kayak kalau mau nggak tahu ini fungsinya buat apa nih? Itu netral ya. Netral ya. Netral. Untuk jantung, ginjal, temulawaknya ada itu. Pencernaan. Yang asli kayak itu. Jadi itu udah nyimpen. Daun kering kita rebus, jarak sejam 2 jam langsung diminum. Tidak pakai pengawet, tidak pakai pewarna. Asli ya. Asli. Oh. Lagi diulang lagi. Nah, setelah dibekam tadi rasanya Lemak sih. perubahan. Ada perubahan. Enteng ya. Iya, tidak berat-berat lagi. Ah, Kalau sebelum dibekam tadi yo kayak tidak itu yul 4 iko itu. atau yang 4 iko. Iya. Ngasih itu tidak ya. Bikin warna sepi yo. Ampun ya. Ampun. Mudah-mudahan sudah di ini yo balik normal lagi lah. Balik normal lagi. Ambil ngopi. Iya. Ini juga beda sih kalau bekam keliling tuh udah kayak ini alatnya. Ya, ini lebih mantap ya. Lagian enggak katek juga yang antiseptik segala. Itulah aku baru inilah dibekam. Tinggal aja ini orang bekam tuh kok. Beda. Campur. Iya, benar kan.
bahaya gitu kan, tangan tadi bekas sedang aku sampah dan macam. Nah, baru mandi kembang, aku langsung mandi jamasannya malam yang lain deh ya. Iya mas. Jamasan apinya. Setelah boleh tutup kandung di jamasan, aku kasih susu mahabal, susu gula kantil. Mantap. Supaya aku pengen kita ucap ke kita itu insya Allah diturut uang. Barang pengasih kayak pengasih gitu. Kasih. Jujur saya ini agama saya Islam Muslim, tapi saya tetap pakai budaya tradisi leluhur, yaitu ilmu kejawen. Jangan sampai hilang ilmu leluhur itu.